Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi bareng admin di sini guys. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa di sini Min kembali akan menceritakan sebuah film horor terbaru dari Thailand yang berjudul Onana rilisan tahun 2025. Sebuah film yang menceritakan tentang ilmu hitam atau sihir yang mencoba untuk dibudidayakan dengan tujuan agar kelak manusia hidup di bawah kendali kekuatan gelap. Sekte ini sangat tertutup dan mereka beroperasi secara senyap, mencoba masuk ke kalangan masyarakat lalu mendoktrinisasi orang-orang bahwa ajaran yang mereka ajarkan berasal dari ilmu Buddha. Lalu bagaimana cerita selengkapnya? Yuk guys, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di sebuah pedesaan pada musim panas, semua terlihat tampak normal dan baik-baik saja dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan pada saat itu. Namun tiba-tiba muncullah dari arah langit ribuan burung gagak hitam menyerang warga sekitar. Semua orang menjadi panik dengan fenomena aneh tersebut. Dan seketika desa menjadi chaos, orang-orang berhamburan untuk menyelamatkan diri, keluarga dan sanak saudara. Tepat di waktu itu juga ada seorang wanita hamil yang sedang melakukan proses persalinan dengan dibantu oleh seorang dukun atau semacam paraji kalau di Indonesia. Di tengah proses persalinan itu, singgah seekor burung gagak memperhatikan mereka. Tak lama kemudian, setelah berbagai upaya dilakukan, akhirnya sang bayi pun lahir ke dunia. Bersama seekor gagak yang menjadi saksi akan lahirnya bayi yang dinantikan itu. Tapi hal tak terduga terjadi, di mana terlihat sang bayi itu bisa memakan ari-arinya sendiri dengan lahap tak tersisa. Si dukun pun dibuat ketakutan dan meninggalkan si bayi bersama ibunya. Sementara sang ibu yaitu Nun terkejut dengan penuh tanya apa sebenarnya yang telah dia keluarkan dari dalam lahirnya. Apakah itu bayi manusia atau bayi yang berasal dari iblis? 9 tahun kemudian di sebuah pasar, di tengah hiruk-pikuk orang lalu lalang, dari pojokan terlihat ada anak kecil perempuan kurus tak terurus, yang hanya duduk di lantai seperti meminta belas kasihan dari orang-orang di sekitar. Lalu datanglah seorang biksu bersama anak kecil yang berikan makanan kepada anak kecil tersebut. Saat sang biksu menanyakan siapa namanya, anak kecil itu hanya memberikan isyarat tidak tahu. Merasa kasihan atas kemalangan anak itu, sang biksu pun lalu memberikan dia nama dengan nama Onona. Pemberian nama dari seorang biksu bukan sekedar hanya nama biasa, melainkan nama tersebut adalah sebuah doa. Dan suatu saat nanti Ponana bisa menjadi manusia yang berguna dan beruntung. Namun Ponana bukan bocah sembarangan bocah. Saat biksu itu sedang memberikan doa dengan menempelkan sebuah benang ke tangan Ponana, tiba-tiba doa itu tertolak dan berakibat fatal kepada sang biksu. Hingga ia terpental dan mengalami luka dalam yang hebat. Beberapa tahun kemudian, Ponana yang kini sudah menginjak remaja, tepatnya kini dia sudah sekolah SMA kelas 3. Di sekolah itu Ponana tidak mempunyai banyak teman karena Ponana dianggap adalah anak yang aneh dan juga misterius. Di sekolah pun dia hanya menghabiskan waktu sendirian di dalam kelas saja. Tidak jajan bahkan tidak ikut nongkrong bersama anak-anak lainnya. Di saat teman-temannya sedang memperebutkan cowok tertampan di kelas, Ponana hanya memperhatikan tingkah laku mereka yang terlihat konyol. Namun pada saat itu terjadi kejadian tak terduga yang mengerikan, di mana tiba-tiba salah satu siswa di sana dikerumuni oleh beberapa ekor tarantula yang muncul dari segala arah dan mengerumuni seluruh tubuhnya. Di tempat lain, kita juga melihat bahwa siswa perempuan itu terkena oleh guna-guna. Terlihat jelas sebuah foto siswa perempuan itu bersama dengan seekor tarantula. Para siswa lainnya hanya bisa melihat kengerian yang terjadi kepada siswa perempuan itu. Lalu datanglah para guru dan membawa siswa itu ke rumah sakit. Sementara Ponana yang melihat kejadian itu merasakan adanya sebuah rencana besar yang sedang direncanakan. Ponana adalah anak yang mandiri. Setelah pulang sekolah, dia juga harus bekerja untuk membuat kue. Selain mandiri, Ponana juga mempunyai mental baja. Dia tidak peduli dengan warga sekitar yang melihatnya begitu jijik karena dianggap adalah anak dari seorang penyihir.
Tapi di tengah orang-orang membenci dirinya, masih ada orang baik yang mau membeli kue buatan Ponana dan membelinya dengan harga yang layak. Sehingga uang yang dia dapatkan bisa dipakai untuk biaya keseharian dan sekolahnya. Suatu hari tak sengaja dia bertemu dengan teman satu kampungnya, yaitu Tao. Yang kebetulan Tai ini sudah lulus dan dia sedang mencetak foto di toko itu. Bisa dikatakan Tai inilah satu-satunya orang yang mau berteman dengan Ponana. Tao tidak peduli dengan rupa ataupun kemisteriusan Ponana yang mengerikan. Bagi Tao, Ponana adalah orang yang asik untuk diajak berteman. Di perjalanan terjadi sebuah perkelahian yang melibatkan beberapa orang dalam pertikaian itu. Pria yang dikeroyok itu bernama Piak. Di saat dia sudah kewalahan melawan beberapa orang, Ponana datang mencoba untuk membantu. Namun sayang, bukan ucapan terima kasih yang didapat, justru Piak malah marah dan mengira Ponana akan membunuhnya. Bukan tanpa alasan Piak bersikap demikian. Diketahui bahwa ibunya Piak sudah meninggal, dan pada saat kejadian itu ada Ponana bersama dengan ibunya, sehingga Piak menuduh kalau ibunya dibunuh oleh Ponana. Padahal pada kenyataannya sesuatu yang mengerikan itu terjadi begitu saja, dan Ponana sebenarnya ingin membantu ibunya. Lalu cerita beralih kepada Nun, ibu yang telah melahirkan Ponana. Nun sendiri adalah pribadi yang sangat tertutup dan pantas saja warga sekitar menuduh kalau Ponana adalah anak dari seorang wanita penyihir. Karena memang Nun sendiri selalu melakukan perbuatan-perbuatan nyeleneh, seperti melakukan ritual-ritual aneh di rumahnya. Di sana dia mempersembahkan sesajen untuk bayi yang ada dalam ayunan. Sosok bayi yang terlihat sudah mematung dan hitam dengan rupa dan bentuk yang aneh. Bahkan dia tidak sadar kalau Nun mempunyai anak, yaitu Ponana. Dan yang lebih parahnya lagi, Nun tidak menganggap Ponana adalah darah daging dia sendiri. Pikirannya sudah hilang oleh sesuatu yang gelap yang melekat dalam tubuhnya. Tapi walaupun demikian, Ponana tetap menghormati, menyayangi, memperlakukan Nun sebagai ibunya. Pada suatu malam dalam tidurnya, Ponana bermimpi. Dia sedang berada di sebuah kuil yang ada di dalam hutan. Di sana dia juga melihat ada seorang pria bertato di dadanya bersama segerombolan orang-orang, seperti sedang melakukan acara ritual. Terlihat di sana juga ada seorang perempuan yang dijadikan tumbal untuk sesembahan. Wanita itu tak lain adalah Nun, ibunya sendiri. Dan pada pagi harinya, warga digegerkan dengan ditemukan mayat seorang nelayan. Kebetulan Ponana ikut melihat mayat tersebut. Dan yang membuat dia terkejut, terdapat tato yang sama persis dengan tato yang ada dalam mimpinya semalam. Selain itu, di tempat lokasi kejadian, polisi juga menemukan beberapa sesajen. Dugaan sementara mayat itu meninggal karena terkena kutukan. Lagi-lagi Ponana yang ada di sana malah menjadi sasaran tuduhan. Ponana lalu bercerita kepada Tao soal penemuan mayat itu. Ponana sendiri merasa terheran. Dia bercerita kalau tato yang ada di tubuh si korban sama dengan tato yang dia lihat dalam mimpinya itu. Dia sangat mengingat betul, bahkan sempat menggambar tato itu dan diperlihatkan kepada Tao. Di waktu yang sama, Ponana mengalami pendarahan dan diketahui bahwa pada saat itu, untuk pertama kalinya Ponana sedang mengalami datang bulan. Tao lalu membantu dan membawakan pembalut untuk Ponana. Di perjalanan, karena saking terburu-burunya, tak sengaja dia bertabrakan dengan orang tak dikenal. Tapi yang membuat Tao terkejut adalah pria tak dikenal itu mempunyai tato, persis seperti tato yang digambar oleh Ponana. Tao sendiri terkejut saat dia melihat tato tersebut. Tak membuang waktu, Tao melanjutkan perjalanan menuju rumah kediaman Ponana. Walaupun dalam hatinya masih bertanya-tanya siapa sebenarnya pria misterius itu. Keanehan pun terjadi. Ternyata si pria itu membuntuti Tao, lalu membacakan sebuah mantra dan tiba-tiba kengerian pun terjadi. Tao mengalami sakit luar biasa di dadanya dan memutakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Bahkan dia sudah tak sanggup lagi menahan rasa sakit itu.
Untung saja tak jauh dari sana, Ponana mengetahui Tao yang terkapar. Tao sempat mengatakan kalau tadi dia bertemu dengan orang yang mempunyai tato yang sama. Tao seperti terkena kutukan, di mana ada beberapa ekor tokek yang keluar dari dalam bagian vitalnya. Ponana tak bisa berbuat banyak saat tragedi mengerikan itu terjadi kepada sahabatnya hingga merenggut nyawanya. Di saat bersamaan, polisi yang sedang berpatroli melihat kejadian itu. Diketahui kalau salah satu dari polisi tersebut adalah ayahnya Tao. Sehingga atas kejadian tersebut, Ponana pun menjadi orang yang tertuduh. Dari hasil otopsi, pihak medis sendiri tidak bisa memastikan Tao terluka karena senjata apa. Pihak medis hanya bisa menyampaikan bahwa Tao mengalami kerusakan di dalam tubuhnya. Karena tidak adanya bukti yang kuat, Sawat sebagai polisi sekaligus dia juga adalah ayahnya Tao, terpaksa harus melepaskan Ponana. Tapi kasus ini tidak berhenti sampai di sini saja. Sawat sendiri akan terus mengawasi Ponana atas kejadian aneh ini. Sesampainya di rumah, Nun marah besar atas apa yang terjadi dan malah mengurung Ponana di dalam kamar. Padahal Ponana sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Di sebuah lembaran kertas tertulis bahwa anak yang ditanamkan sudah mengalami datang bulan. Dan ini sudah saatnya dan rawatlah dia dengan baik. Masih menjadi pertanyaan besar apa maksud dari semuanya ini. Di dalam kamar, Ponan mengalami keanehan dalam tubuhnya. Tiba-tiba seluruh tubuhnya melepuh seperti seekor ular yang sedang mengganti kulitnya sendiri. Dan di besok paginya, perubahan drastis terjadi kepada Ponana. Tubuhnya menjadi mulus dan terlihat sangat cantik, berbeda jauh dari sebelumnya yang terlihat kusut dan penuh luka di sekujur tubuhnya. Tapi kini kehadirannya membuat semua orang terpukau atas kecantikan Ponana. Semua teman di kelasnya kini ingin dekat dengan Ponana, termasuk Pong, salah satu siswa tertampan di sekolah yang kini mulai tertarik kepadanya. Kebetulan Ponana butuh teman untuk mengungkap semua kejadian yang belakangan ini terjadi, termasuk sebuah kuil yang ada dalam mimpinya. Dia ingin mengunjungi kuil itu yang lokasinya ada di dalam hutan. Singkatnya, Pong bersedia untuk menemani Ponana ke sana. Kuil itu masih menjadi misteri kenapa tidak ada orang yang mau datang dan beribadah di kuil tersebut. Konon katanya setiap orang yang datang ke kuil itu maka dia tidak akan selamat. Itulah alasan kenapa kuil ini ditinggalkan oleh warga sekitar. Sesampainya di sana, kuil itu sama persis seperti yang ada dalam mimpinya. Namun tak diduga beberapa teman sekolahnya ikut datang. Tapi kedatangan mereka mempunyai maksud lain, yaitu ingin mencelakai Ponana. Seperti biasanya akan ada wanita yang merasa paling cantik yang merasa tersaingi atas kecantikan Ponana saat ini. Berhubung dia adalah anak orang kaya yang mempunyai sekolah itu, dia mampu membayar teman-temannya untuk mencelakai Ponana. Ternyata sebelumnya Pong sudah bersekongkol untuk membuat rencana itu. Tapi untung saja pada saat itu Piak datang dan menghalau mereka semua yang mencoba mencelakai Ponana. Dan dia pun berhasil membawa Ponana pergi dari sana. Diketahui sebelumnya Piak mendengar rencana busuk mereka yang ingin mencelakai Ponana. Tapi walaupun Piak membantu Ponana, bukan berarti Piak memaafkan Ponana. Dia hanya tidak ingin Ponana celaka atas rencana jahat mereka. Di keesokan harinya, Kokom, siswi sekolah yang merasa cantik itu, yang merencanakan untuk mencelakai Ponana masih belum menyerah. Kini dia menggunakan cara licik lainnya, yaitu dengan mencoba mengirimkan santet kepada Ponana melalui perantara dari Manakin dengan bantuan dari seorang dukun. Ponana didatangi oleh makhluk suruhan dari si dukun, hingga pertikaian pun sudah tak bisa dihindari. Ponana berusaha keras untuk melawan, tapi tiba-tiba datang pria tua membantu dan menghancurkan makhluk tersebut. Dia adalah Paman Tri, orang baik yang selama ini Ponana kenal. Ternyata Paman Tri sendiri mempunyai kemampuan yang bisa menghalau serangan dari ilmu hitam. Serangan santet dari si dukun mampu dibalikan kepada pengirimnya.
Alhasil sang dukun pun terluka akibat senjata makan tuan. Dari kejadian ini, Pak Mantri sendiri ternyata ada kaitannya dengan Nun dan juga Ponana. Pak Mantri sangat marah kepada Nun karena Nun tidak mampu menjaga Ponana hingga hampir mencelakai Ponana. Lalu di sini terungkaplah fakta bahwa kelahiran Ponana adalah sebuah rencana. Nun dibayar untuk melahirkan Ponana dan Ponana sendiri adalah benih titipan itu. Tujuannya adalah agar ilmu hitam itu terus berlangsung dan diwariskan kepada Ponana. Itulah alasan selama ini Nun tidak pernah mengakui kalau Ponana adalah anaknya. Dan sekarang Ponana sudah tumbuh dewasa, tugas Nun pun sudah selesai. Dan sesuai kesepakatan, Nun dibayar sesuai dengan perjanjian. Ponana yang mengetahui fakta itu benar-benar tak percaya. Ibunya lebih memilih uang itu daripada mengakui dia sebagai anaknya. Lalu di sini Ponana dikejutkan kalau Pak Mantri mempunyai tato yang sama. Tapi saat itu Nun kembali dan mencoba untuk menyelamatkan Ponana. Setelah menikam Pak Mantri, Nun dan Ponana segera kabur. Namun di sana juga datang pria lain yang melihat Nun membawa kabur Ponana. Dengan sebuah mantra yang dilafalkan, muncullah ribuan gagak hitam dan menyerang mereka berdua. Tapi gagak itu hanya menyerang kepada Nun saja, hingga akhirnya Nun pun terkena sabetan kuku dari gagak itu. Tepat di ujung sungai, ada seseorang di sana. Ponana lalu menepi dan meminta bantuannya. Ternyata ibunya sengaja membawa Ponana kepada seseorang yang mungkin bisa membantunya. Sayang dalam insiden itu, Nun sudah tidak bisa lagi terselamatkan hingga akhirnya dia pun tewas. Wanita itu adalah Knorr, sahabatnya Nun sejak mereka dari kecil. Jadi dulunya Nun bercita-cita ingin menjadi orang sukses dengan cara dia pergi ke kota besar. Namun pada kenyataannya Nun malah terjebak dan masuk ke dalam dunia sekte aliran sesat yang disebut sekte Lating. Kelompok sekte itu akan memberikan uang banyak tapi dengan satu syarat, yaitu Nun harus mau dititipkan benih hingga melahirkan anak tersebut dan mengurus sampai dewasa, dan anak tersebut adalah Ponana sendiri, dengan tujuan agar bayi yang terlahir itu dapat mewariskan ilmu hitam. Intinya di dalam tubuh Ponana sendiri sudah terdapati ilmu hitam yang tanpa Ponana sadari. Sementara di tempat lain, Sawat mendatangi rumah kediaman Nun setelah mendengar laporan warga bahwa terjadi kegaduhan di dalam rumah Nun. Di sana polisi hanya menemukan sisa-sisa sesajen bekas yang dilakukan oleh Nun dan ada bayi yang sudah membatu. Sawat bersama Piak lalu membawa bayi itu ke biksu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari sang biksu juga akhirnya Sawat dan Piak tahu bahwa Ponana bukanlah yang membunuh Tau dan juga ibunya. Ponana justru sebenarnya ingin membantu. Kembali kepada Knorr dan Ponana, teror itu kini datang kembali dan mencoba menarik Ponana. Tapi Knorr yang mempunyai kekuatan supernatural mencoba untuk melawannya. Namun sayang kekuatan gelap itu tak mampu Knorr lawan. Hingga kini Ponana berubah menjadi pribadi yang sangat mengerikan. Sisi gelap dari Ponana masih menyimpan dendam kepada orang-orang yang dulu mencoba untuk mencelakai dirinya. Ponana datang ke kamarnya si Kokom. Si Kokom pun terkejut tiba-tiba Ponana ada di dalam kamarnya. Arwah dari si dukun yang sebelumnya bersekongkol dengan Kokom kini diperintahkan oleh Ponana untuk menyerang balik kepada dirinya. Pak Mantri yang masih mencari keberadaan Ponana, akhirnya mereka pun bertemu. Ponana yang mencoba melawan dan melemparkan darah hewan ke tubuhnya Pak Mantri, hingga kekuatan yang dimiliki Pak Mantri luntur. Di rumah Pak Mantri akhirnya terungkap bahwa ternyata sekte Lating itu sudah ada sejak dari turun-temurun. Dari sini juga Ponana sadar akan kekuatan supranatural yang dimilikinya itu. Setelah itu, Ponana menuntut balas kepada orang-orang yang dulu bersekongkol untuk mencelakainya.
dan polisi bersama warga digemparkan karena banyaknya orang yang tewas secara mengenaskan. Dari mayat-mayat yang ditemukan, ada sebuah petunjuk gambar tato yang mengarahkan polisi kepada perkumpulan ritual Buddha. Pada hari itu, kelompok ritual Buddha sedang berkumpul dan berdoa bersama. Namun di tengah makan bersama setelah melakukan doa bersama, tiba-tiba mereka semuanya kerasukan dan saling menyerang satu sama lain. Polisi yang sedang menyelidiki dibuat terkejut melihat orang-orang di sana menjadi aneh tak terkendali. Dan yang membuat kekacauan itu adalah Onana yang mencoba menghancurkan perkumpulan tersebut. Diketahui perkumpulan ritual Buddha itu hanya sebagai kedok, pada kenyataannya mereka semuanya adalah kelompok sekte sesat. Pihak yang ada di sana mencoba menyerahkan Ponana. Namun ketua sekte yaitu Penom memanfaatkan keberadaan pihak dan memasukkan sesuatu yang jahat ke dalam tubuh pihak. Lalu meminta Ponana untuk menghentikan serangannya. Karena di hadapan pilihan sulit, akhirnya Ponana memutuskan untuk menyerah agar pihak terselamatkan. Ponana pun lalu dibawa oleh Penom. Sementara pihak sendiri harus merasakan sakit luar biasa akibat dari sesuatu yang jahat tertanam dalam tubuhnya. Di sisi lain, kelompok sekte itu mengadakan sebuah ritual untuk membudidayakan agar kekuatan gelap itu tetap terus ada dengan cara Penom akan mengamili Ponana. Seperti yang sebelumnya dilakukan kepada Nun terdahulu. Penom adalah orang yang mengamili Nun, dan secara tidak langsung Penom sendiri adalah ayahnya Ponana. Di tempat berbeda, Kenor berusaha untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh pihak dengan berbagai upaya, dan akhirnya dia pun berhasil mengeluarkan racun tersebut. Saat ritual itu hampir saja dilakukan, Sawat bersama anggota polisi lainnya datang menyergap dan memburu semua para anggota sekte. Penom lalu membacakan sebuah mantra memanggil ribuan gagak hitam untuk menghalau polisi. Tak diduga dari jarak jauh Kenor membantu dan membakar semua ribuan gagak itu. Merasa terancam, Penom lalu mencoba akan mengambil kekuatan gelap yang ada dalam tubuh Ponana. Namun untung saja pihak datang di waktu yang tepat dan menikam Penom dari belakang. Tapi tiba-tiba serangan Kenor dari jauh mampu menghentikan dan membakar seluruh tubuh Penom. Penom masih belum menyerah. Dia sempat menyerang balik hingga Kenor pun terpental. Dia kembali menyerang Ponana dan pihak. Dia mengancam akan membunuh pihak jika Ponana tidak menyerahkan kekuatannya itu. Ponana pun akhirnya menuruti perintah Penom dan memasukkan topeng Budanya. Dengan cara itu, kekuatan yang ada dalam tubuh Ponana bisa ditarik. Pihak mencoba mengambil kesempatan dengan menahan tangan Penom agar tidak lepas, lalu menyuruh Ponana untuk menusuk mereka berdua dengan menggunakan bambu. Awalnya Ponana tidak mau, tapi itu satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Penom. Dalam sekaratnya, Ponana kembali menarik kekuatan itu dalam tubuh Penom. Tepatnya Ponana mengambil jantung Penom lalu memakannya. Tapi akhirnya Ponana pun mengembalikan kekuatan tersebut kepada tempat asalnya agar tidak ada lagi orang yang menggunakan kekuatan tersebut. Pihak berhasil diselamatkan, sementara Ponana kembali menjadi manusia normal seperti biasanya, tanpa ada kekuatan gelap di dalam tubuhnya. Namun saat Ponana terbangun dari pingsannya, Ponana seperti menjadi manusia baru yang baru terlahir dan sudah tidak ingat apa-apa lagi. Bahkan dia juga tidak mengenali pihak. Dan di sini film pun berakhir. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang disampaikan dan ceritakan sedikit bisa menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.